Oke, 100% baterai kita dapat range di 282. Ini kita tinggal sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Malam ini nih, malam tengah hari bolong, tengah hari buta ya, malam buta. Ini udah packing. Dan kita tiba-tiba berniat mau pergi ke Bali guys. Kita mau tes naik Atoy ke Bali. Wah ini akan jadi pengalaman yang pastinya seru banget. Kotor banget lagi ya. Bakalan jadi pengalaman yang seru banget bersama anak-anak. Ini kita sekarang tes nih. Baterai kita sekarang ada di 69. Tripnya kita 00-in dulu. Ini trip B nya juga kita 00-in. Ini mobil udah jalan 57 kilo ya. Ini odonya nih. Kita di kita lanjut ya 5782. Nah, ini baterai 69. Tapi sekarang kita mau berangkat. Kita mau ngecas ini mobil di BYD yang ada di BSD. Jadi kita mau ke BSD dulu. Kita mau cas dia sampai full. Baru kita akan berangkat ke Bali ya, dan kita mau langsung direct ya. Jadi kita direct, kita nggak nginep-nginep di hotel atau mampir-mampir di kota-kota tertentu. Kita mau langsung tes kalau kita gas langsung ke Bali, kira-kira butuh waktu berapa lama. Ini sekarang kita persiapan jam berapa sekarang? Jam 00.54, jam 1 kurang 6 menit ya. Jadi kita mau persiapan, bismillah, mudah-mudahan kita dikasih kelancaran sama perjalanan, dikasih kemudahan, dan dilindungi sama perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa kursi samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdzuhuma wa wal azim. Amin. Bismillah, kita berangkat. Mau kemana kita? Ke Bali. Wow, emang kita mau ke Bali nih? Iya. Bismillah ya. Berangkatnya malam. Baca doa ya. Ya, bismillah. Kita mau first time kita road trip ke Bali bersama keluarga, naik Atoy listrik, dan kita akan mau seru-seruan di sana guys. Bismillah, mudah-mudahan kita dikasih kelancaran. Ini kita mau langsung aja OTW ngecas baterai dulu di BYD yang ada di BSD. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang kita berada di BYD BSD. Nah, ini kita di BYD BSD. Kita ngecas dari tadi charger kita sekitar 61%, sekarang sudah 63. Ini estimasi pengisian ini di 27 menit ya. 27 menit. Ini kita mau cas dulu. Jadi kita biar 100%. Kita start from BSD ya. Kita mau kemana nih? Kita start from BSD dari BYD. Nanti kita langsung melipir pelan-pelan. Kita ngisi lagi di rest area dan rest area berikutnya. Bismillah, semoga kita lancar perjalanannya sampai di Bali. Nanti Beta akan share di video ini detailnya pengalaman perjalanan, ngisinya di mana aja, terus setelah di luar tol itu ada di mana-mana aja. Nanti Beta akan share, dan buat teman-teman yang nonton video ini, mohon doa semoga kita dikasih permudah jalan menuju sampai di Denpasar ya, sampai di Bali. Nanti kita mau tes juga ke sana. Beta udah nanya juga sama teman di sana, SPKLU di sana ribet nggak? Ternyata di sana udah banyak, dan
Bali rencananya akan mau jadi ini ya, salah satu pelopor support mobil EV. Jadi station chargernya akan lebih dibanyakin lagi. So kita lagi ngisi, nggak sabar, pengen buru-buru ngecas, terus kita langsung go to Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat tiket menyala ini guys. Oke, 100% baterai kita dapat range di 282. Ini kita tinggal sampai full, jadi dia masih sisa sekian nih baterainya. Kita udah jalan dari BYD BSD ini jam 2 dini hari. Bismillah, kita langsung tancap gas. Doain kita guys, semoga selamat sampai tujuan. Kita langsung meluncur. Oke guys, sekarang menunjukkan jam 3 ya. Tadi kita dari jam 2, kita 1 jam udah di rest area 57. Ini ada iGreen, katanya sih infonya chargernya gratis ya. Tapi hari ini sekarang kita bayar. Gak tahu nih kenapa nih, nanti kita coba tanya ya. Ini kita baterainya tadi sisa di 40%. Dan bisa dibilang tuh sisa di 40%. Baterainya range-nya udah tinggal dikit lagi. Jadi sekarang kita mau ngecas. Dan ini station ini special for BYD. Nah, jadi ini khusus buat BYD. Jadi buat teman-teman yang pakai BYD mau mudik, di sini chargernya mantep banget. 120 kV fast charging. Ini ultra ya. Ngebut banget nih, harusnya 10 sampai 20 menit dia udah full ya. Ini powernya tuh di voltasenya tuh 32. Gede banget. Kenceng banget nih. Baterai kita 41% guys. Ini kita mau sambil nyebat-nyebat toilet. Nanti kita mau lanjut lagi di rest area yang 105. Kita mau ngecas lagi di sana. Oke guys, sekarang kita berada di rest area 102 ya. Ini masih nggak jauh-jauh ya. Kita tadi kita cek pakai aplikasi My Pertamina trip planner-nya. Itu jadi ada dikasih tahu nih beberapa titik lokasi gini nih. Itu sangat berpengaruh banget ya buat kita, karena ini salahnya nih range-nya ini terlalu sedikit dan baterainya ini nggak actual, jadi nggak bisa dipastikan juga ya. Ini masalah range-nya nih. Dan perjalanan kita masih jauh banget ini. Kita kacau nih, sekacau-kacaunya nih. Salah, kita harusnya beli mobil yang range-nya agak panjang ya. Jadi kita nggak dikit-dikit ngecas. Dan persentase baterainya itu 100%, tapi range-nya itu udah berkurang di 175. Dia udah 25%. Kayaknya baterainya udah mulai rusak ini kan. Tapi ya bismillah, semoga selama perjalanan ini tidak ada masalah atau kendala apapun. Semoga kita dikasih keselamatan selama di perjalanan. Ini kita mau ngecas aja nih sedikit-sedikit nih, 10 menit aja nih. Karena ini yang 200 kV, gila kencang banget. Ini 180 tadi kita udah nyoba, sekarang yang 200 kV. Ini sebentar aja langsung full. Gokil ya, lama-lama ya. Oke guys, sekarang kita berada di rest area 207 ya. Rest area 207. Ini sekarang kita lagi ngecas. Baterai kita tersisa di 60%. Terakhir kita ngecas di 102 dan sekarang di 207. Berarti sekitar 106 kita perjalanan, baterainya sisa 60%. Itu ideal, normal, nggak seperti sebelumnya, karena sebelumnya itu kita coba pakai betot-betot, kita gas pol. Dan sekarang karena jalannya stabil, terus macet-macetan dan nyonya yang bawa, jadi nggak terlalu dibeset-beset bawa mobilnya. Ini kondisi 207 penuh, rame. Tapi beberapa SPKLU ada beberapa titik ya. Ini ada yang PLN, Hyundai punya, sama Voltron ya. Di sini chargerannya lumayan banyak guys. Dan
Ada beberapa yang 25 kW, terus 60, 50 semua ada dan lumayan lengkap. Alhamdulillah kita lagi ngecas. Setelah ini nanti kita next akan ke rest area berikutnya guys untuk ngecas lagi. Oke guys, sekarang kita berada di rest area 391 daerah Semarang. Ini rest areanya nggak terlalu besar, kecil, bisa dibilang fungsional ya, tapi ada beberapa yang orang istirahat di sini karena kita mau coba tes nih, dimaksimalin. Ini baterainya sisa 25% dan range-nya itu sisa di sekitar 50-an. Kita udah jalan di 425 kilo ya, 425 kilo. Ini kita ngecas lagi di ultra fast charging pakai yang 120 kilowatt. Ini 120.000 hitungannya. PLU 391A. Ini sponsor by PLN ya. Ini mantep nih. Ini kita ngecas. Estimasi sekitar 1 jam kita istirahat di sini sambil nunggu nanti sholat zuhur ya. Kalian kita mau makan di sini nih guys. Ini rest areanya tidak terlalu besar tapi sangat cukup oke, dan di sini juga ada Pertamina yang berjaga di sini. Ada truknya juga tuh. Mantap. Panas. Kita sekarang sekitar jam 11-an lewat. Oke guys, sekarang kita berada di rest area 519. Terakhir kita tadi ngecas di 391 ya, 400. Ini Sunny Q. Mau ngecas lagi dia. Baterainya tadi sisa di sekitar 29%. 29% di luar prediksi kita. Aja kita ke rest area kurang lebih sekitar 1 jam lagi ya. Tapi karena tadi macet dan ini itu, jadi kita putuskan untuk kita mengisi di 519. Ini sekarang kita lagi ngecas menggunakan ultra fast charging ya. Ini biasanya di sekitar 120 atau 180 kilowatt ya. Nah sekarang ini kita cas dulu, estimasi kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi biasanya nggak sampai, itu estimasi aja karena ini pasti lebih cepat. Jadi kita mau istirahat dulu, duduk makan, minum, toilet dan lain sebagainya. Oke, jadi segitu aja ulasan tentang perjalanan kita di rest area 519 di Sragen ya guys. Kita udah melewati Solo. Oke guys, kita sudah berada di rest area berapa nih? Rest area sekitar 700-an ya. 690 berapa gitu rest areanya. Ini kita udah sampai di situ dan kita ngisi di SPKLU-nya Astra Toyota. Ini yang 120 kW itu kita dapat gratis voucher dari mereka, tapi hanya berlaku 1 jam, jadi biar nggak berebutan ya. Ini so far dari kemarin ya, yang pakai mobil listrik itu mudik atau bepergian ini kayak dikit banget, minim. Banyak juga yang kosong. Alhamdulillah belum pernah ketemu ngantri, jadi mantep banget jos. Ini sekarang kita lagi ngecas, posisi tadi sisa tinggal 22% dan range-nya itu sekitar 40-an. Kita mau lanjut lagi ke sana, masih sekitar 30 yang fast charging lagi ya. Jadi kita istirahat dulu di sini, kita isi semaksimal mungkin sampai penuh. Kalau penuh ya alhamdulillah kita dapat gratis tanpa harus bayar. Mudah-mudahan full. Jadi gitu aja guys. Kalian ini di kilometer kalau nggak salah di 690-an berapa gitu. Kita lagi mengecas dulu nih. Thank you banget Astra Toyota. Thank you. Oke guys, alhamdulillah Sunny Q sudah sampai di rest area 819 Probolinggo. Sekarang kita lagi ngecas. Ini SPKLU-nya di sini ada 2 ya. Yang 22 kW sama 50 kW. Cah demo sama yang CCS2 sama Type 2. Nah, ini tadi sempat agak error ya, tapi alhamdulillah sudah bisa. Kalau pakai itu 3 jam lebih. Pakai ini cuma ya kurang lebih sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam selesai.
Ini kita sudah berhenti di sini 819A. Kita istirahat dulu, ngecas, cek kondisi ban panas, biarin dia dingin dulu. Kasian nih Sunny Q nih. Kita sudah perjalanan dari Jakarta jam 1, sampai jam 2 sampai di sini sudah jam 8 ya guys, jam 8 lewat. Kita mau terabas lagi sampai di Banyuwangi, nanti kita kemungkinan akan istirahat di sana. Jadi kita besok on body itu kita pagi ya, jadi kita biar bisa nikmatin suasananya, dan kita mau kasih tahu ke kalian reviewnya seperti apa. Jadi kita mau tidur dulu di situ, istirahat, baru nanti kita lanjut ke Ketapang, lewat Bali Utara, baru kita ke Denpasar, ke Kuta. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu nanti prosesnya seperti apa, Beta udah share juga di video ini perjalanan seperti apa, dan nanti rincian biayanya apa-apa aja itu nanti Beta akan share ke kalian ya. Seberapa banyak uang yang dikeluarin untuk membeli listrik dari BSD ke Denpasar. Nah, oke, stay tune, simak terus video ini, jangan ada yang di skip, nonton terus sampai perjalanan kita nanti bolak-balik, kita akan share ke kalian. Oke, doain kita selamat sampai di Bali. Have fun, enjoy, stay in next video. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke guys, sekarang kita berada di SPKLU ya, tapi di ULP Asam Bagus nih ya. Ini kantor PLN yang ada di daerah Situbondo ya. Ini kita lagi ngecas Sunny Q. Sementara kita ngecas dulu, baterainya udah sisa di 47% dan range-nya itu sekitar 140-an. Nah, ini kita lagi ngecas, ada 2 chargeran untuk yang CCS 2 ya, CCS 2. Ini tempatnya seperti ini, kantornya bagus banget. Ini sepertinya kantornya baru, dan bapak security-nya menawarkan untuk masuk di dalam. Nih, di dalamnya mungkin kantor pelayanan seperti ini, ada tempat main anaknya, dan ada ruang tunggu nih, ruang EV lounge, dan dinyalain AC dong sama bapaknya. Kacau. Dan ada TV-nya, air panas, kopi. Wah, ini gokil. Ini pelayanannya luar biasa. Beta sendiri baru pertama kali ngecas di PLN. Di Jakarta sebelumnya Beta belum pernah, tapi nanti kita akan cobain seberapa bagus pelayanannya. Ada ruang tunggunya, tapi ini untuk luar kota, untuk daerah Situbondo, ini terbaik yang pernah ada, dan sangat banget buat dipertahanin, supaya buat teman-teman yang mau pergi ke Bali istirahat di sini, ini cocok banget. Kita ngecas, ada ruang tunggunya. So sekarang kita nggak tahu di kilometer berapa, yang pasti daerah Situbondo. Ini daerah Asam Bagus ya, Asam Bagus. Kalian boleh banget nih kesini buat cobain, nikmatin fasilitas dari PLN seperti apa. Oke, itu aja video yang Beta share. Sekarang perjalanan nanti untuk ke pelabuhan itu kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Jadi kita mau istirahat dulu di sini, ngecas. Nanti kita habis ini lanjut lagi sampai sana sekitar jam 4 jam 5 sembahyang subuh. Kita nanti lanjut, kita ambil yang penyeberangan pagi ya, supaya nanti kita mau kasih tahu ke kalian view-nya cantik apa di sana. Oke, jadi segitu aja guys, kita mau langsung start. Oke guys, kita sudah berada di Anjungan Betutu Gilimanuk, binaan BNBPD Bali. Ini si Sunny Q, kita baterainya itu ada di 69%. Kita mau ngecas, sekarang udah naik di 70%. Kita mau ngecas nih 70%. Powernya ini voltase, ini power kurang lebih ngecasnya sekitar 40 berapa nih? Sekitar 20 menitan ya, karena kita tinggal sisa 30% nih ngecasnya. Ini kita lagi ngecas dulu.
pakai produknya PLN. Ini 180 kilowatt hour per jam ya. Jadi ini fast charging, mantap. Sekarang kita mau isi dulu, biarin dia istirahat. Tadi di kapal juga udah break. Sekarang udah keluar kapal. Kita sekarang sudah berada di Denpasar. Sorry, kita sudah berada di Bali. Branjana, daerah Branjana. Nah, ini kita udah di sini. Nah, nanti kita akan share ke kalian. Habis ini kita mau langsung ke Kuta guys. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai di Mengwi, daerah Tanah Lot. Ini di sini ada SPKLU, tapi dia cuma ada 2, Cademo, AC sama CCS 2. Tapi yang itu udah 22.000, udah 20.000, jadi kenceng juga, cuman agak lama. Yang ini lebih cepat aja. Ini sekitar 50.000, 50 kilovolt. Jadi ngecasnya 1 jam. Dan kita sambil nunggu, kita mau ke Momoyo dulu buat istirahat, ngilangin dahaga karena hari ini panas banget, hot. Oke, jadi hari ini baterai sisa 60%, range-nya itu kurang lebih sekitar 170-an gitulah kurang lebihnya. Nanti kita mau kasih tahu ke kalian perhitungannya setelah ini terakhir ngecas. Ini kita akan, karena sini udah sampai di Bali ya, jadi ini terakhir kali ngecas. Nanti gue akan share ke kalian, beta share semua pembiayaannya berapa dan pemakaiannya berapa kilowatt, berapa watt yang diisi ke dalam mobil. Totalnya itu nanti beta akan share di dalam next videonya ya. Maksudnya di dalam ulasan di next video ini kita akan share semua berapa biaya yang digunakan menggunakan BYD Etowan Dynamic yang range 300 dari BSD sampai Bali. Oke, jadi sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Serta stay tune di next video, beta akan ulas lagi nanti untuk penggunaan BYD Etowan ini seperti apa.